Penelitian menunjukkan 100 orang remaja dan 33 diantaranya mengalami gangguan kesehatan mental. Dan dari 33 orang tersebut, mungkin hanya seperempatnya atau hanya 8 orang yang bisa untuk mengakses layanan kesehatan mental. Dan ternyata di zaman sekarang stigma bukan lagi masalahnya, melainkan biaya dan tidak tahu bagaimana caranya. Di episode Ruang Tunggu kali ini, kami akan mengundang Nago Tejena sebagai psikolog dan Andres Kurniawan sebagai psikiater. Jadi kita akan membahas tentang perbedaan psikolog dan psikiater. Halo semuanya, saya Nago Tejena, saya adalah seorang psikolog dan saat ini saya berpraktik di suatu desa kecil. Hey, saya Nago Tejena. Oh, Anda? Saya tidak setuju. Kalau Anda, Jimmy Ardian. Saya gitu, Kita saya Aji nanya. Santoso Putro. Saya Disha. Loh, banyak namanya. Banyak. Oke, berarti di episode kali ini berhubung udah ada bintang tamu yang rese ini, gimana kalau kita langsung bahas aja perbedaan psikolog sama psikiater dan mitos-mitos sama fakta-faktanya aja deh. Betul sekali, karena banyak banget nih orang-orang yang nggak tahu bedanya. Dan tadi tuh dikit-dikit nanya apa sih beda psikolog sama psikiater. Dikasih obat nih kalau ke psikiater nih ya. Ke psikolog juga bisa kali dikasih obat. Tapi tenang aja, hari ini kita akan bahasnya, ngobrol-ngobrolnya dengan penuh kedamaian dan tanpa berantem sekalipun. Gak setuju? Tidak setuju? Oke. Aku juga mulai. gak setuju, mau purge. Oke, selamat datang lagi di Ruang Tunggu. Tempatnya pindah. Oh iya, makasih banget nih untuk karena dukungan semuanya. Kita pindah tempat nggak sih sebenarnya ini karena gue aja. Oh Iya. gitu. Iya. Iya. Jadi Soalnya kan lu nggak mau, katanya nggak mau duduk lesehan. Biasa anak raja, Biasa orang gitu ya. kaya, Iya. nggak bisa merakyat. gue inget tuh waktu kita kasih lihat, Go nanti studio kita gini ya dia. Ih nggak mau jijik. Tolong, sejak kapan ada series of jokes kalau saya tuh anak orang kaya privilege gitu? Ini kalian nambah-nambahin sendiri. Bukan jokes. Enak aja. Bukan gitu. jokes. Enak aja. Kenyataan, Anda kan pewaris tahta. Perlukah saya hubungin Enggak, pewaris saya ini cuma psikolog dari daerah. Saya dari Oh. Bali gitu. Kesini di dunia ibu kota ini saya ngeliat gedungnya tinggi-tinggi. Kalian yang lebih privilege sebenarnya. Oh, Oh begitu. enggak, kita di sini pajaknya mahal, Bu. Oh iya benar. Tampilan sederhana sekali makanya ya, hanya Oh, baju iya, saya putih kayak gini kan sama. Old money. Ini berbahaya nih kalau jokes ini lama-lama diterusin. Oke. Ini di podcast Ruang Tunggu yang ini tuh spesial. Biasanya ada bintang tamu. Karena ada bintang tamu, biasanya ada bintang tamu. Biasanya nggak ada bintang tamu. Sekarang ada bintang tamu, yaitu Nago Tejena. Pertama. Pertama. Iya. Soalnya Gong. nggak ada yang mau. Gak ada yang Gibran kemarin kita undang nggak mau. Terus sekarang nih ada psikolog, ada psikiater. Gue bingung mau kemana duluan. Kita akan membicarakan masa depan Indonesia ya. Enggak. Kalau misalnya orang mau ke psikolog, ke psikiater mau kemana duluan nih Oh biasanya. gitu. Kayak Baiklah. gitu. Gak usah yang ke situ dulu deh. Bedanya dulu. Waduh, Bedanya apa? banyak ya. Gue bakal bisa, nanya-nanya. gue bisa jawab sekarang. Oke, Gue lu bisa, dulu. gue bisa jawab apa bedanya psikolog sama psikiater. Kalian lihat coba kalian lihat ke kamera, lihat ke kamera. Ada 3 sekarang. Gara-gara lu juga nih gue. Apaan? Biasa Kamera kita 3. kamera Kan lu cuma nggak satu. mau. 1, 2, 3. Anjay, lu nggak mau. Kita di-cut 1, 2, 3 ya. Ada 4. Ada Mana 4. Oh, Ini satu lagi 4. Oke, ya. Gara-gara lu gue nggak mau nih kameranya cuma 1 podcast ini. Banyak ya jadi investasi ekstranya ya. Banyak. Kita Untuk ya. Anda ini. Untuk Anda, Oke. khusus untuk Anda. Bahkan kita bikin segmen khusus untuk Oh ya? Anda. Iya. Nah, Apa? biasanya tuh segmen kami tuh ada tentang membahas semangka, Semangka. semangka gitu kan. Ada yang tentang Rambutan. rambutan. durian. Durian. Weh nonton lu. Nonton gua. nonton. Satu episode. Weh. Lumayan. Nah, untuk Nago kita bikin baru. Aku mempropos ide. Jadi kan ini kan kita kadang manusia tuh punya emosi yang terpendam. Nah, Oke. kita mau untuk bagaimana melepaskan emosi tersebut. Jadi sesinya lepaskan emosi. Saya singkat lemon. Ini mana, Bro? Lepaskan emosi secara nyantai. Kirain lepaskan emosi nyok gitu. Nah, boleh. Lepaskan emosi secara nantang, boleh itu ya. Jadi Lepaskan emosi secara nyolot. boleh. Nah, jadi sesuai dengan quote yang terkenal ya kan, when life give you lemons. Editor anti lemon ya. When life give you lemons, make lemonade. Berubah.
Bentar. Tapi lemon tuh bro, gak dibuat sama alam. Itu hasil rekayasa manusia lemon tuh. Berarti masalah manusia juga hasil rekayasa manusia. Wih, bener. Tolong catat ya. Betul. Tolong Menurut dicatat. psikolognya satu ini, masalah kalian itu sebenarnya rekayasa aja gitu. Parah ini sih. Parah. Yaudah sesi lemon ya berarti Sesi kita ya. lemon. Oke. Baiklah. Oke. Dalam lemon ini berarti kita bakal saya propose untuk berdebat. Kok berdebat sih? Kan lepaskan emosi secara nantang. Ya udah, oke. Bumper. Setuju? Ya. Bikin bumper baru editor. Setuju. Debat Oke. ya. Pertama, kenapa Anda kidal? Loh, Loh. Kalau orang kidal salamnya pakai kiri apa kanan? tergantung apakah yang lawannya itu dihormati atau tidak. Kalau dihormati kanan. Oh, syukurlah tadi saya dihormati ya. Oke. Iya. Baiklah, silakan kita angkat Sora menjadi moderator untuk debat kali ini. Ya, jadi Silakan. saya nggak setuju. Loh. Tugas moderator. Tugas moderator bukan. begini. Bukan ya, menengahi ya. Oh, iya. Menengahi. Oke, kalau gitu aku kasih pertanyaan dulu deh. Ya tadi itu, perbedaan psikolog sama psikiater. Gua kan mau jawab tadi. Oh, Oh ya, gampang lu tuh. duluan berarti. Iya, gue mau jawab nih. Perbedaan psikolog sama psikiater paling jelas nih. Hmm. Psikolog rambutnya nggak gondrong cuy. Psikiater rambutnya gondrong. Jadi semua psikiater tuh rambutnya gondrong gitu ya. Dokter Tirta. Oh iya. Emang psikolog? Psikiater? Psikiater dia. Baru tahu gue. Kira tukar review sepatu. Oke. Jadi apa sih bedanya psikolog sama psikiater? Gampang Serius itu. ini. mah. Jawabannya gampang sekali. Jadi psikolog itu adalah seseorang yang berasal dari mendalami ilmu itu ilmu psikologi. Lalu setelah lulus dia itu bisa menangani klien disebutnya, bukan pasien. Dan psikolog itu dipanggilnya bukan dok, dipanggilnya itu biasanya kak atau bang atau pak atau bu, biasanya kayak gitu. Koko boleh nggak? Koko? Boleh. Salah. Gitu. Menurut Loh. gue itu salah. Loh. Nggak setuju Nggak bapak? setuju. Saya sebagai psikolog nggak setuju. Psikolog itu orang dengan lulusan latar pendidikan psikologi, ya. Setelah lulus dia bisa menangani klien, bukan pasien, klien, ya. Lalu biasanya tidak ada sebutan dok, biasanya bisa mas, kak, dan seterusnya gitu. Apa bedanya sama yang gue omongin tadi? Kagak tahu sih. Iya Anda yang dulu. membawakan, makanya saya tidak setuju. Oh. Oh. Kalau Personal psikiater, review. kalau psikiater? Kalau psikiater itu awalnya kan dokter dulu, habis itu spesialis kejiwaan, habis itu kalau nyembuhin orang pakainya obat, dan obat. Wes, ini nih, miskonsepsi seperti ini yang berbahaya guys. Jadi, psikiater tuh nggak hanya menggunakan obat, dan obat lagi. Kadang obat. Kadang, yang ini salah banget guys ya. Kadang-kadang suntik. Tapi benar gitu, ada juga. Itu kan Iya. yang diketahui masyarakat Iya. ya. Tapi ya sebenarnya sama-sama ada kesamaan sih. Gimana kalau kita ngomongin kesamaannya aja? Oke, Boleh, boleh. ya, boleh. Nah, kan kita tahu banyak ngomongin perbedaan dan kita jadi lupa ngomongin suatu persamaan. Silakan. Ya, persamaan adalah kami sama-sama bergerak di bidang kesehatan mental. Betul. Jadi bedanya ya kalau psikiater tuh lebih upgrade aja kan, kita bukan cuma mental, fisik juga gitu. Iya. Ini nih yang sering menjadi perbedaan nih. Karena gini, kalau psikiater kan basicnya dokter tuh. Kadang dia suka ngeliatnya tuh hanya dari segi fisik gitu. Oke. Kacamatanya tuh lebih kental di fisik, padahal kan manusia tidak seperti itu. Oh. Gitu. Kalau kata ini gua kasih quotes nih ya. Dari kata Nassim Nicholas Taleb. Anjay, Keren kan? langsung referensi. Keren kan? Referensi Dia nih. bikin backup, lu mau bikin backup gak? Ada. Ada. Nanti Oke, gua siapin sambil- ya, Ah, siapin Iya, ya. siapin. Kalau lu memahami manusia dengan mempelajari neurobiologinya, itu sama aja kayak lu memahami sastra, tapi lu meneliti tintanya. Wih. Oh. Lu nggak paham tuh. Lu penulis bukan sih? Aduh, pengen sih. Oh iya. Aduh, oke. Ada kata seorang psikiater ya, Dr. Jimmy Ardian, SPKJ. Ya. Telepon jangan orangnya telepon. Telepon make up. Jadi manusia itu tuh nggak bisa dipisahkan antara fisik sama mentalnya. Jadi tuh pikiran, perasaan, perilaku tuh nyambung jadi satu. Nggak mungkin nih kita hanya mempelajari secara mentalnya aja, secara psikologis aja tanpa kita menganggap bagaimana tubuhnya ini. Ya, kalau orang lagi cemas, bukan di sini dirasakannya, di badan dirasakannya. Di mana di Oke. sini? Itu emang psikolog bisa tuh. Masalahnya gini, kalau lu hanya ngeliatnya ke badan, lu mana ngerti konteks menyeluruhnya. Lu mana paham kalau gua stres gara-gara supir taksi gua muter nggak bisa baca maps, nggak bisa baca jalan, nggak punya kartu e-tol,
Dan lu nggak tahu seberapa gue menahan nggak marah karena gue tahu dia tuh korban dari ekonomi yang lagi susah. Gue bisa nggak pakai MRI? Wih, nggak bisa benar sih. Kalau kan dokter kayak gimana dirasakan di tubuh gitu ya, wah berasa nggak enak. Tapi ada cara gampangnya, kita gunakan obat untuk membantu meredakan itu. Ya, itu boleh lah kalau boleh ya. Oke. Tapi sebenarnya berarti ada kelebihan dan nggak kekurangan sih, kelebihannya masing-masing dong. Ya. Perbedaan. Ada perbedaannya masing-masing, ada caranya masing-masing dong. Kalau kayak gitu, kapan aku harus ke psikolog dan kapan aku harus ke psikiater? Siapa yang mau jawab? Ya, Anda duluan. Karena kan so- biasanya orang ke psikolog duluan kan. Kalau gitu. udah nyerah, baru psikolognya nyerah, baru ke psikiater. Biasanya kan kayak gitu. Jadi sama, Anda jawab Oh, dulu. gitu. Kalau nyerah, Kayak baru gitu ya? saya yang jawab. Emang kayak gitu ya? Enggak. Kalau misalnya Iya, tapi serius, ini pertanyaan serius. Karena kalau misalnya udah karena aku pernah ada omongan kayak gini. Temen aku pernah ngomong kayak gini. Aduh, pacar aku tuh NPD, harus ke psikiater. Terus gue ngomong, ya ke psikolog juga bisa kali, kata aku tuh. Terus nggak bisa, soalnya udah disorder, udah NPD. Itu tuh harus ke psikiater. Kalau gue yang normal, gue itu ke psikolog gitu. Saya nggak setuju. Kenapa? Bagian gua orang normal tadi. Iya, gue nggak nggak normal. setuju. Iya, Itu nggak iya, setuju. Parah. Parah banget Parah ya? anjir. Oke, Udah baiklah. gitu. Nah, Jadi gimana? jadi emang kalau yang udah disorder nih kayak ADHD, NPD, terus kayak itu, emang yang sulit tidur nggak boleh ke psikolog, ke psikiater, harus ke psikolog. Atau apa yang kayak misalnya OCD itu nggak boleh ke psikolog, harus ke psikiater. Apa harusnya kayak gitu? Gimana ya? Ordernya kalau yang berat tuh harus ke psikiater, kalau yang hahaha doang itu bisa ke psikolog. Cuman boleh ke psikolog. Ini jawaban serius ya? Ya serius dong. Dari serius. tadi kan serius. Bercanda. Semi-semi Soalnya hahaha. ngomongin profesi nih, kita Iya. mesti serius. Oke. Ini para organisasi profesi sedang menonton ini. Iya, gitu ya. heeh. Oke. Ditonton dosen-dosen lu. Kayaknya sih kalau kan kita anggap kalau permasalahan mental tuh ada yang dari mild, moderate, sama severe gitu kan ya. Dari ringan, menengah, sedang, Sedang. dan juga berat. Gitu. Biasanya kita ambil dari titik tengah, sedang. Dari sedang ke ringan tuh biasanya psikolog bisa menangani. Artinya yang permasalahan yang sedang, lalu yang mild itu yang mungkin ke arah ke stres ringan atau pengembangan diri, minat bakat, itu biasanya ke psikolog. Tapi kalau yang dari sedang ke berat, yang biasanya sudah sampai ke fisik, itu akan lebih signifikan kalau bantuannya dari sudut pandang fisik juga, gitu. Jadi ada aspek biologisnya. Cuma memang kalau yang sepemahamanku, kalau orang juga ke psikiater yang sudah berat dan lainnya, akan terbantu juga kalau ke psikolog untuk mengatasi beberapa aspek perilakunya yang memang dimodifikasi ataupun disembuhkan dengan sudut pandang psikologis gitu. Jadi ada yang juga dua-duanya gitu kan, kalau nggak salah. Baik. Itu yang gue tahu. Saya nggak setuju. Betul. Nah, Kok betul? Karena kalau dari tadi nggak setuju kayaknya gampang ketebak nih bakal nggak setuju gitu. Ini saya nggak setuju. Oke. Dikotopinya terlalu sederhana berdasarkan ini ringan atau berat gitu Oke. kan. Ini dan saya merasa Anda jadi meremehkan profesi psikologi dan saya sangat keberatan dengan itu. Kasihan teman-teman saya yang psikolog. Saya bingung ya. Teman-teman yang psikolog itu banyak juga menangani kasus-kasus yang berat. Jadi daripada Betul. mengkategorikan ringan atau berat, apa sih yang dia butuhkan? Patah hati misalnya, ringan atau berat, kan jadi sangat-sangat subjektif. Ya, menurut saya lebih baik Anda menjawabnya begini: apabila ada melibatkan kondisi fisik yang cukup dominan, yang nggak bisa ditangani hanya dengan sekedar psikoterapi saja, mungkin tadi membutuhkan bantuan intervensi secara medis karena mungkin butuh obat atau mungkin terapi lainnya. Anda bisa menjawab seperti itu tadi harusnya. Kalau itu saya setuju. Prediction Damai, error nih. damai. Salaman. Gue ngarepin Oke. dia bakal nggak setuju. Terus Oke. begitu dia setuju kayak, Salaman. waduh, gawat. Deal ya? Deal. Dah. Oke. Tapi nih, Saya kalian tuh setuju. enggak. Kalian tuh punya saingan baru, cuy. Psikolog, psikiater tuh punya saingan baru. Siapa? Jimmy? Bukan. Jimmy kan psikiater. Oh iya, psikiater gimana sih lu? Kalian tuh punya saingan baru yaitu ChatGPT. Oh. Jadi kayak Ya. orang-orang tuh mulai kayak ngapain gue repot-repot harus datang ke klinik, harus datang ke tempat praktik, ya capek lah, jauh, ongkos, macet dan lain-lain gitu. Ataupun kalau online harus bayar kuota, belum lagi kalau misalnya hujan internetnya lambat dan lain-lain gitu lah. Mendingan gue ngobrol aja sama ChatGPT, atau gue mendingan ngobrol aja sama teman gue free, atau tinggal bayar 300.000 per month. Udah bisa ngobrol kapan aja, gak harus booking jadwal, gak harus nunggu waiting list dan lain-lain. Dan gue bisa bothering ChatGPT kapan aja. Bener juga ya? Iya. Bener ya?
Bener. Udah. Ya udah. Oke, udah. Kita menjelma jadi ChatGPT aja kalau gitu. Tolong diedit ntar. Emang edit dari ChatGPT. Ini tapi fenomena yang banyak terjadi loh. Iya. Gimana? Kalau pandangan Anda sendiri tentang AI dan kenapa Anda mendukung AI? AI. Apapun jawabannya AI. Gitu. Hidup AI. Nah, Jadi gini, ketika AI dan curhat ke ChatGPT ataupun ke large language model lainnya tuh sering terjadi ya di masyarakat, respon pertama gue adalah selamanya psikolog tidak akan bisa digantikan oleh AI. Interaksi manusia ya sebenarnya. Betul, respon pertama. Respon kedua, jangan-jangan itu defense mechanism saya. Oh, Karena saya tidak mau denial ya? digantikan, saya denial Ah. gitu. Tapi setelah mencoba untuk memahami secara menyeluruh, mungkin ada aspek yang bisa digantikan, ada yang tidak gitu sih. Karena yang bisa digantikan ya bisa diganggu kapan aja, seperti Iya, yang iya. Mbak moderator ini bilang tadi. Oh gitu iya, kan. heeh. Lu lupa nama gue ya? Oh ya, siapa sih? namanya? Sofia. Sofia, oke Iya. Sofia, oke. Lupa kan gue ngomong Iya, apa tadi? nggak bisa digantikan tadi. Oke, Ya. jadi ada beberapa aspek yang bisa digantikan kayak chat kapan aja, pengetahuannya lebih luas gitu kan. Ya kalau Jadi menurut Anda orang-orang psikolog umumnya tuh pengetahuannya lebih sempit dibandingkan language model? Kalau ChatGPT itu Freud jadi satu, Jung, Rogers, semua tokoh-tokoh Bener psikologi sih. itu dia jadi satu Bener gitu sih. kan. Anda belajar yang mana sih gitu kan? Cuma satu Bener aja juga. gitu kan. Bener sih. Itu saya Dia bisa setuju. semua jadi satu dan dia bisa menampilkan berbagai persona yang mana aja sesuai yang kita harapkan. Gue pengen lo jadi terapis kognitif behavioral, bisa. Gue pengen lo jadi terapis psychodynamic, bisa. Gue pengen lo jadi terapis trauma processing terapi, bisa. Bisa, Gitu. ya. Tinggal gue input aja materinya Jimmy ke ChatGPT gitu kan. Heeh. Itu copyright sih tapi ya. Gitu. Bentar. Tapi kan itu juga yang jadi masalah sama AI kan, tentang copywriting. Betul, Yes. betul. Ini aku jadi tarikin. Tadi kan Nago bilang bahwa gue pengen lu menjadi terapi untuk psikodinamik, psikoanalitik, untuk terapi CBT. Berarti untuk memprom itu kan butuh pengetahuan juga dasarnya. Sedangkan banyak kan orang yang bener awam itu kan juga. cuma, gue butuh ngobrol doang. Bener Lu mau juga. aliran apa? Bodoh amat. Gue cuma mau ngobrol Iya, gitu. Iya. Dan ChatGPT tuh nggak pernah nanya ke kita tahu. Iya. Dia Kan tuh cuma mungkin ya. menjawab. Anda mau saya berperan sebagai siapa? Adlerian. Saya, kan Iya nggak gitu. pernah. Dia tuh nggak pernah nanya ke kita. Dia tuh cuma menjawab apa yang kita tanyakan. Betul. Iya itu Oke. minusnya di situ kali ya. Itu yang dibilang sama kalau nggak salah Mas Aji sama Jimmy. Kalau ChatGPT itu cuma validasi dan validasi gitu. Dia nggak pernah mempertanyakan. Sementara kalau tugas terapis yang beneran kan kadang kita harus confronting pemikiran yang salah gitu kan. Iya juga ya. Iya itu juga yang nggak pernah bisa digantikan oleh human interactions. Karena kan kita selalu nanya, loh kenapa kamu mikir kayak gitu? Oke. Itu yang nggak pernah ditanyakan oleh ChatGPT. Nah sebenarnya mungkin ada alasan ya kenapa ChatGPT nggak menanyakan itu. Karena kan AI dibentuk supaya tidak bisa melawan kita manusia. Wes. Kalau AI bisa melawan, ya mulai ada tuh revolution yang kayak gitu. Oh, I see. Kenapa kita jadi bahas AI? Iya. Ya udah kita balik lagi. Mengenai tadi, ini karena nanti penonton bakal bilang nih, saya nggak setuju. Yang nggak setuju penonton, bukan gua ya. Karena gue sih setuju aja. Oke. Karena waktu gua ngebahas ini dengan Ruby, dengan Alexander Ruby ya, itu penulis buku yang sudah mega bestseller. Kalau buku Anda sih saya nggak tahu ya, Kayaknya belum deh. belum ya. Ya, jadi OTW nggak sih? Semoga. kita bahas nanti berikutnya ya, bahas bukunya. Bahas, Nah, bahas. waktu gue diskusi nih sama Mas Ruby, itu juga kan kita ngomongin tentang AI, ChatGPT. Itu malah ini saya nggak setuju. Sebenarnya tergantung bagaimana kita ngepromnya. Kalau saya mempromnya itu saya akan bilang jangan validasi semua bla 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 blanya. Nah, jadi saya pikir memang ada tuh cara yang cukup benar untuk itu. Sekali lagi, ini butuh prior knowledge. Oke. Iya. Karena ya kembali kan orang butuh tahu bahwa tadi language model ini didesain untuk memvalidasi apapun yang kamu katakan. Betul. Ibaratnya kamu pasti ngobrol sama dia nyaman, sama kayak ketemu dengan psikolog atau psikiater di sesi pertama, di mana semuanya itu bakal divalidasi Demi sebanyak-banyaknya. building report. Gitu. Betul, karena yang paling penting adalah gimana orang ini nyaman dan tadi mau untuk ngebangun rapport supaya bisa melanjutkan terapinya. Oke. Gitu. Cuma benar kata Nago, akhirnya saya setuju sama Anda. Kalau sudah 10 sesi masih terus-terusan, ya saya setuju. Perkembangan nggak terjadi. Tidak terjadi, betul. Betul sih, bener sih. Oke, ini kan tadi ngomongin AI nih. AI kan itu kayak futures ya. Walaupun it's happening now gitu, tapi it's like in the futures. Mungkin aku mikirnya di masa depan, mungkin kalian para terapis akan bisa bekerja sama dengan AI untuk kayak menjalani terapi. Kayak kalian memberikan knowledge-nya kepada AI. Ini kalian bikin prompt ini. Kalau kalian nggak mau ngobrol kapanpun dengan saya, itu something possible nggak sih? Betul. Bener kan, itu something yang possible kan, kayak kalian kerjasama dengan AI, membuat AI sebagai tools bukan sebagai answers. Ya misalkan nih Andreas gitu kan, dia punya beberapa pasien yang
mungkin tidak bisa punya kebebasan untuk chat dia secara langsung terus-menerus. Jadi kita bisa buat mini Andreas nih, Iya. ya kan? Bentuknya kayak gini nih. Ntar setelah edit Nanti bentuknya kayak editor gimana? tolong Nah, silakan, mini Andreas. Buatnya jangan pakai AI ya tapi ya. Iya. Jadi dia bisa si pasien nih bisa mengakses chat dengan chat GPT ataupun AI model apapun dengan pendekatan Andreas, dan Andreas bisa memantaunya. Sehingga itu juga bisa diincorporate ke sesi-sesi beneran yang terjadi selanjutnya. Iya. iya, Mungkin iya. gitu. Mungkin ya, itu in the future sih. Sekarang oke. kita cobalah kita bahas masa lalu. Oke. Oh, Gua mundur nih, mundur, Bahas masa mundur, lalu, mundur. ya. Nah, Ya, jadi sebenarnya dimulai waktu saya lahir. sebelum gitu. Kejauhan, Jauh kejauhan. lagi. Lebih jauh Lebih jauh lagi, lagi. lebih jauh lagi. Oh, tiba-tiba setnya jadi ini zaman purba ini. Weh, kejauhan, kejauhan. Gimana cara ngeditnya nih? Nah, ini set-setnya udah purba. Nah, aku tuh kan penasaran ya. Dulu di masa-masa zaman dulu lah, masa-masa zaman dulu banget, psikiater tuh punya dark history. Iya kan? Kayak lobotomi gitu. Kenapa Anda senang sekali ketika Weh, kita bicara dark jelas. history? Lobotomi terus atau enggak kayak, atau bahkan di Indonesia sendiri tuh kayak pasung. Atau kayak disetrum, atau yang kayak di kerangkeng dan lain-lain, atau white room. Itu kan kayak dark history-nya Betul, psikiatri kan. Gue mau nanya ke lu, Go. Psikolog itu punya dark history gak sih? Punya. Kayak mana ya? Bingung ya. Iya. Kayak Itu karena kayak denialnya gitu memang. Oh, gitu. Enggak, kita nggak pernah melakukan itu. Nah, itu kan punya denial gak tuh. sih kayak Kalau ada- sepemahaman gua, kalau psikiater kan dark history-nya ke arah treatment-treatmentnya. Iya, treatment-treatmentnya. Gue ingat kalau waktu itu gua pernah, kalau nggak salah waktu pendidikan di RSJ Lawang, itu masih ada tuh apa tempat pasungnya tuh, ya kan. Tapi kalau psikologi gua belum kebayang. Mungkin yang gua kebayang adalah penelitian-penelitian zaman dulu yang nggak terlalu etis ya, Oh. meneliti anaknya sendiri gitu kan. Oh, Ya iya kan, ya iya kan, iya bener kan? iya, tahu 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 tahu. Jadi tahu. itu kan suatu hal yang kalau dengan standar pendidikan zaman sekarang tuh nggak boleh dilakukan. Iya, Tapi iya, zaman iya, dulu iya. kayaknya banyak melanggar kode etik. Bukan waktu itu mungkin nggak ada kode etik kayak gini ya, tapi melanggar yang namanya penelitian terhadap manusia, penelitian terhadap anggota keluarga sendiri. Yang itu sih Ya, kayaknya. dengan curiosity yang sangat besar. Gue inget tuh apa sih yang seorang anak yang ketika diperlihatkan kelinci terus dibunyiin tuh little Ya, little itu Tommy atau siapa gitu. Yang 5 tahun terus dia ya. Kalau nggak salah tuh. Itu kan kalau nggak salah yang dia dibuat fobia terhadap warna putih dan seterusnya Iya, ya kan. iya, Ya. Jadi mungkin dijelasin dulu buat teman-teman yang Boleh, belum familiar. silakan Anda yang bercerita. Yang psikolog Anda? Gue lupa ya, ini tokohnya siapa? Ini Pavlov bukan ya? Bukan ya? Bukan, beda. Yaudah gini, nanti tolong nggak setuju ya dengan saya. Jadi Oke. cerita ini kalau nggak salahnya ada seorang anak yang dia tuh tadi mau mencari untuk pairing dengan fobia. Yang aku ingat tuh diperlihatkan dengan kelinci kalau nggak Betul. salah atau sesuatu yang putih. Terus tiap kali melihat itu langsung dibunyikan suara kencang di dekat kupingnya, gumprang gitu, tung 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 gitu. Kaget dia gitu. Nah, dilakukan berkali-kali sampai anak ini tuh menjadi sangat takut ketika melihat itu. Betul. Dan di satu sisi berhasil membuktikan, yes kita bisa tuh mempairing sesuatu yang netral dengan sesuatu yang menakutkan. Tapi jadi kan pertanyaannya adalah, etis nggak sih anak kecil lu gituin hanya untuk mendapatkan jawaban kayak gitu? Betul. Dan Iya, kalau nggak salah anak ini nggak sempat untuk diterapi lanjut lagi. Dan ya aku juga lupa yang ceritanya ini. Nanti gimana kalau yang Anda ingat? Nah, itu yang jadi dilemanya ya. Karena kan penelitian ini menghasilkan banyak insight yang kita pakai zaman Iya, sekarang. iya. Tapi bagaimana memperoleh insight ini kan sangat tidak etis. Mungkin yang saya pengen koreksi kayaknya bukan kelinci deh. Kayaknya itu angsa, seingat saya. Karena gini, karena gue ingat ceritanya adalah itu angsa, sengaja dibuat takut sama itu. Makin lama dia semakin takut, semakin sensitif dan semakin tergeneralisasi. Oh. Jadi ketika dia di jalan melihat ada seorang perempuan yang pakai topi dengan bulu angsa, dia takut. Lama-kelamaan dia melihat warna putih, dia takut. Jadi karena ada topi dengan bulu angsa, kayaknya seingat gua angsa deh. Oke. Oke, kalau misalnya yang tahu mungkin teman-teman bisa di komen Iya. di bawah itu Jangan kita angsa berdua- atau Salah. kelinci. Salah, jangan ya. Makanya Ternyata kayak kucing ada ternyata. ternyata. Heeh. Gitu. Oke. Aku juga ingat ada beberapa yang mungkin yang Stanford Power itu tahu nggak sih? Stanford Prison Prison Experiment. itu juga kan paham, sempat paham, diberhenti paham, di ya. tengah kan? Iya, iya. Karena kan itu juga nggak etis. Stanford apa Mil? Prison Lupa deh. itu ya. Iya, Kok itu. kita banyak lupanya ya? Iya banyak lupa ya. Milgram bukan ya? Lupa deh. Ya itu, tapi itu juga kan sama sesuatu yang nggak etis juga kan? Benar, Ya. benar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin gua nggak apa ya ceritanya. Nggak apa-apa, dikit nggak kali ya. apa-apa. Jadi ini eksperimen Stanford Prison Experiment lah katakanlah ya. Itu sekitar 20-an mahasiswa itu dimasukkan ke sebuah penjara. Dan mereka tuh dibagi tugasnya sesuai dengan peran masing-masing. Setengah menjadi prisoner atau napi, setengahnya menjadi sipir atau penjaganya.
Nah yang lucu lah mereka ini kan teman-teman gitu, maksudnya sama-sama mahasiswa. Tapi setelah beberapa hari, beberapa puluh hari berjalan, mereka mulai mengadopsi perannya sendiri. Jadi yang para sipir ini mulai galak ke para napi. Dipukulin, lalu Padahal itu ditendang. main-main doang gitu Padahal kan? itu main-main doang. Tapi kan mereka benar-benar di-lock selama beberapa puluh hari I gitu. see. Sampai eksperimen ini akhirnya harus diberhentikan. Karena tingkat agresivitasnya dan brutalismenya sudah terlalu di luar batas yang bisa ditoleransi. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya itu tuh lebih kayak ke penelitiannya ya tentang Ya, ya di kalau psikologi kan misalnya penelitiannya. tentang treatmentnya. Betul. Ya. Oke, menarik. Mungkin bisa jadi satu episode juga kali ya. Betul. Ngebahas tentang seru kayak ya, dark seru, side. seru, seru, Iya, seru. Oke, aku mau nanya lagi juga tentang kayak ada orang yang pernah ngomong ke aku kayak, gue mah percuma ke psikolog sama psikiater kagak sembuh-sembuh, malah makin parah. Apa pendapat kalian berdua mengenai hal tersebut? Ya, pendapat saya ya, kalau orang ke psikolog dan nggak sembuh, ya berarti kan pertanyaan dulu pertama nih, cocok atau enggaknya, gitu kan. Karena belum tentu cocok nih dengan semuanya. Itulah kenapa kan dalam ilmu psikologi itu banyak banget tuh terapi-terapinya, banyak alirannya. Bukan yang mana yang paling bagus, tapi mana yang paling cocok buat dia. Ya. Sama seperti kalau kita datang ke gym atau kita datang ke tempat olahraga, nggak ada yang kita bisa bilang bahwa weightlifting lebih bagus daripada kardio. Masing-masing tuh punya fungsinya, tergantung si orang ini cocok yang mana. Betul, Jadi betul. ketika tadi dia bilang, aku udah coba nih kardio, tapi aku ngerasa nggak cocok, nggak perbaikan, jangan-jangan butuhnya yang lainnya, begitu. Gue setuju. Jadi ada dua kemungkinan ketika dia nggak sembuh. Pertama, terapisnya atau terapinya itu nggak cocok. Kedua, mungkin sebenarnya cocok. Cuma karena itu dia harus melalui tantangan yang dia sangat tidak suka, yang dia avoid, makanya itu tidak dilakukan, ya makanya nggak sembuh-sembuh. Karena gue inget banyak juga teman psikiater yang cerita kayak, dok, saya nggak sembuh-sembuh nih. Apa ya masalahnya ya? Obatnya diminum nggak? Enggak. Ya jelas nggak sembuh. Gitu. Sama kalau ke psikolog, maaf bu, ini saya nggak sembuh-sembuh ini. Yang kemarin sudah dilakukan belum? Belum. Ya makanya nggak sembuh gitu kan. Gitu. Karena I see. sesi itu kan kita kalau ketemu dengan klien ya atau pasien kan ya 30 menit sampai 1 jam. Betul. Tapi antara waktu satu dengan yang lainnya itu bisa mungkin seminggu, 2 minggu atau bahkan sebulan apa yang dilakukan. Banyak yang terjadi di sana. Betul, gitu ini ya. sama kayak orang bilang, aku udah nge-gym nih 2 kali seminggu, tapi kok nggak bagus-bagus badannya? Karena di tengah-tengah antara nge-gym tersebut apa yang dia lakukan. Makannya gitu. belum dijaga. Betul. Ya, oke. Terus dia cuma tidur-tiduran doang, nggak ngapa-ngapain. Terus dan olahraganya cuma nge-gym seminggu 2 kali itu. Apakah Anda kalau misalnya ketemu dengan klien memang ngasih PR gitu? Kan kita sering bilangnya ini PR atau tugasnya. Gua mungkin kadang ngasih, kadang enggak. Tapi kalau ngasih pun cuma satu, gitu. Kenapa Apa tuh? emangnya? Apa tuh? Apa yang biasanya seperti apa yang dikasihkan? Ya tergantung sesi konselingnya kayak gimana, gitu loh. Karena gini, gua dulu waktu belajar konseling atau psikoterapi, gua selalu memberikan satu tugas ya. Gua nggak pengen banyak-banyak, tapi satu supaya dia fokus mengerjakan itu. Tapi yang lucu adalah gua tuh pernah ikut brevet pendidikan terapi psikodinamik. Dia bilang jangan kasih PR. Itu menarik. Lu pernah dengar nggak kayak gitu? Nggak pernah. Karena artinya kalau lu ngasih PR, itu berarti lu masih harus mengarahkan dia tentang apa yang dia harus lakukan. Sementara kalau sesi itu benar dan insight itu terjadi, kita nggak usah sepakat tentang PR, dia akan ngelakuin itu sendiri. Oke. Tapi itu sangat ekstrim idealis lah ya. Tergantung ibaratnya. aliran ya. Tergantung aliran. Aku kan banyak main aliran behavioral, perilaku. Justru memang yang kulakukan adalah ngerancang, aku akhir sesi akan nanyain, ini lu mau ngapain abis ini? Betul. Begitu. Dan kebetulan kan kalau sebagai psikiater ya dokter itu PR-nya udah ada. Kemungkinan kan obat nih. Satu Berarti kita ya. cuma minta PR adalah tolong minum setiap hari secara rutin dan laporkan pas pertemuan berikutnya apa yang dirasakan. Perbaikan seperti apa, kalaupun nggak perbaikan itu seperti apa. Jadi kan kita evaluasi dari situ. Begitu. Paham ya. Kalau gue biasanya misalkan dalam satu sesi dapat insight, oke, jadi apa yang lu mau lakukan selanjutnya? Kayaknya aku pengen berusaha untuk memperbaiki hubunganku dengan mama gitu. Oke, apa yang mau dilakukan? Mungkin nanti malam aku bakal chat deh. Oke, itu aja yang kita lakukan gitu. Jadi PR-nya satu assignment sederhana kayak gitu aja. Oke, Oke, ya. that's good. Oke, tadi mengenai obat aku jadi tertarik banget. Tertarik obat. Enggak. Kirain. Ternyata ini udah diisi obat ya tadi. Iya. Ngantuk nih. agak ngantuk gitu. Nah, terkait obat gitu kayak ada juga orang yang bilang jangan ke psikiater, kalau dia ngasih obat jangan diterima, dia cuma mau jualan. Setuju. Saya setuju dengan Belum. Iya. Belum. Kita temenan Betul. sekarang. Belum. Saya tidak setuju. Gitu loh. Ya.
Kayak gitu. Jadi jangan dikasih obat. Soalnya kalau misalnya dikasih obat itu dia dokter tuh cuma mau jualan obat doang. Tapi sebenarnya ini nggak ke psikiater doang loh teman-teman. Itu kok kayak hampir ke semua dokter. Kayak dibilangnya tuh dokter tuh cancer. Jangan mau kemo. Itu tuh dokter cuma itu scamnya dokter doang gitu. Banyak banget. Banyak memang. Ke semua dokter tuh kayak jangan mau kalau misalnya dikasih obat karena itu tuh cuma mau jualannya dokter doang. Kayak gitu. Itu Wah, mitos atau fakta? sering itu mendengarkan seperti itu. Aku udah kayak udah jenuh gitu, udah kayak dengerin berkali-kali jangan ke dokter, nanti dikasih obat nanti ketergantungan. Obat itu racun. Nah, itu tuh mesti itu dari mana Obat gitu. itu racun gitu Iya, ya, bingung ya. Obat itu racun, jangan minum obat nanti ginjalnya rusak. Nah, aku juga bingung nih dari kapan ini beredar sampai kita jadi percaya dengan itu. Ya, obat itu racun. Bentar dulu, gula racun atau bukan? Dalam batas tertentu dia oke untuk memaniskan, tapi emang kalau terlalu banyak dan nggak sesuai dengan tempatnya nggak akan jadi cocok. Oke. Oke, begitu. betul. Nah, jadi kita melihat dulu konteksnya bagaimana. Obat adalah zat kimia memang. Tapi kalau kita mau fair kayak gitu, nasi juga zat kimia. Ya. Iya. C6H12O6. Air juga zat juga kimia. H2O, zat Iya. kimia juga. gitu Oksigen kan. juga. Betul. Betul. Nah, jadi kalau kita melihat ini kita perlu tahu dulu nih konteksnya bagaimana. Dokter akan memberikan obat kepada pasien untuk kalau kita bilang tuh membawa ke equilibrium. Jadi kita bilang tuh homeostasis. Homeostasis itu keseimbangan dalam tubuh. Apabila homeostasisnya terganggu, maka kita akan berikan obat untuk mengembalikan balance tersebut. Betul. Ketika tensinya terlalu tinggi, ini kayaknya baiknya turun deh, kita turunkan. Ketika tensinya rendah, malah kita akan sarankan coba diperbanyak minum airnya supaya jadi nambah tensinya. Itu jadi anggapannya obat itu akan jadi racun kalau tidak diminum sesuai dengan indikasi yang seharusnya. Tapi itu juga yang lain juga sama. Air itu adalah biasa, tapi dimasukkan ke dalam pembuluh darah itu jadi racun. Dimasukkan ke dalam hidung itu jadi menyakitkan. Nah, kedua aku juga mau meluruskan tentang ini ya. Nanti minum obat ginjalnya rusak. Bapak Ibu, ginjal itu memang tugasnya tuh untuk itu. Tugasnya ginjal itu adalah untuk menyaring darah dan menyaring obat. Kalau kalian bilang jangan minum obat nanti ginjalnya rusak, itu sama kayak bilang naik mobil jangan nginjek rem nanti kampas remnya habis. Oke. Fungsinya memang Memang itu. itu. Tapi kalau kamu terus-terusan dikit-dikit ngerem ya jadinya nggak sesuai. Dan sama, apabila dikit-dikit obat-obat terus, betul. Jadi ginjal ini bisa bekerja lebih berat dari seharusnya. Itu, dan aku mau meluruskan gitu. Dan menurutku ya, dokter yang baik itu adalah ketika dia bertemu dengan pasien, dia akan menjelaskan tentang obat, kenapa Ya, obat ini diperlukan. Sedangkan memang dengan keterbatasan, aku nggak bilang juga bahwa dokter jahat atau ignoran. Kadang-kadang karena keterbatasan waktu, dokternya hanya sempat untuk nih obatnya ini untuk ini berapa kali sehari, that's it. Nggak Oke. dijelaskan cukup detailnya sehingga tadi akhirnya seperti yang Nago bilang, minum obatnya enggak. Aku Ya, sering ya, menemukan pasien yang nggak minum obat bukan karena dia nggak mau, dia nggak tahu itu obat buat apa. Ya. Dan ketika di Google hasilnya mengerikan. Betul kan, obat ini digunakan untuk kondisi yang ini skizofrenia apa, jadinya takut. Aku pernah menemukan kayak gini. Jadi waktu itu tuh ada temanku pria, dia Cuci piring. iya, Nah, betul. gua belum- Telah lama hilang. Dia itu diresepkan ibuprofen sebenarnya. Oke. Karena dia mengalami nyeri gitu kayak. Terus diresepkan ibuprofen, terus dia nggak mau minum. Terus dia mengeluhkan dia masih sakit. Lalu kenapa nggak minum ibuprofennya? Kata nggak mau, itu obat untuk head. Oh. Dia bilang kayak gitu karena pas dia Google ibuprofen itu adalah untuk meringankan nyeri head. Terus kata tuh enggak, itu painkiller. Aku langsung bilang. Betul, dan itu kan sebenarnya peran dokter itu adalah untuk memediasi itu. Dan Iya. tadi mungkin Oke. ya ChatGPT atau jenisnya bisa untuk memfasilitasi ini kan untuk jadi pertanyaan gitu ya. Iya. Betul. Gitu. Oh, paham. Oh, paham. Menarik juga ya. Terus aku mau nanya jadinya, apakah obat itu selalu adalah jawabannya? Selalu jawabannya? Aneh yang jawab. Enggak. Jawabannya adalah AI. Itu nggak ketebak guys. Apa ya? Tergantung sih Iya, ya. apakah obat itu selalu jawabannya atau bukan? Kayak ya udah pakai obat aja. Ini gara-gara ngomong AI itu gue blur jawabannya kira-kira apa ya sebenarnya. Kalau menurut gue sih gini, kadang kalau kita milih treatment apa yang sesuai, itu nggak kayak kita pilih multiple answers gitu. Harus A, harus B, harus C, harus D. Gue bilang sama klien, ya udah kita coba semuanya aja. Karena kan yang kita mau kan sembuh gitu kan. Nggak peduli sembuhnya karena iya. konseling, atau karena minum obat, atau karena dua-duanya, atau karena ibadah, atau karena gym. Kita coba semuanya aja. Nggak ada yang membatasi kita, nggak ada yang menghalangi kita untuk pilih salah satu gitu. Jadi menurut gue sih hajar-hajar aja. Yang mana yang tembus, syukurlah
gitu. Gitu sih. Yang ini aku terpaksa setuju sih. Oh, Tadinya kan skripnya kita harus nggak setuju ya, tapi ini susah nih untuk nggak disetujui. Iya. Aku setuju banyak pasien yang juga mengatakan, dok aku perbaikan. Tapi nggak tahu nih perbaikannya gara-gara minum obat, gara-gara tidurnya bagus, gara-gara mulai olahraga, gara-gara mulai ngumpul sama temen. Terus aku bilang, itu yang kamu sebutin semua, itu yang membuat kamu perbaikan. Iya. Benar. Gitu. Iya. Dan Nggak aku usah setuju. dipilih gitu Iya. kan. Karena tadi kan, jadi semuanya ini akan saling ngebantu. Dan tadi kan untuk pertanyaan dari Mbak, siapa Sofia? Tadi. Nah, Sonya. Sonya. Oh, Dari- sorry. dari Mbak Sonya tadi menanyakan apakah harus selalu menggunakan obat. Nah, gimana kalau menurut Nago? Yes or no? Menurut Anda? Apakah harus selalu menggunakan obat? No, kalau menurut No. saya sih. Gitu. Saya nggak setuju. Kalau menurut saya, obat itu harus selalu ada. Tapi nggak semua obat itu diminum. Disuntik. Nggak juga. Bukankah kasih sayang orang tua juga adalah obat? Wes. Tertawa adalah obat yang paling mujarab. Nah, dan ini jadi benar karena kalau misalnya pasien bilang, dok aku nggak mau minum obat lagi. Aku bakal bilang, boleh, tapi kita akan mengganti obatnya tadi dengan jadi misalnya connection sama orang-orang, banyak aktivitas fisik, kena cahaya matahari, mulai melakukan hobi lagi, itu adalah obatnya. Karena kalau itu nggak dilakukan juga, nggak bakal perbaikan nggak sih? Oh, jadi obat tuh nggak selalu bentuk kaplet atau cair ya? Betul, kadang cinta adalah obat. Gue mikirin kalau gue ke psikiater, terus psikiaternya bilang, obat tuh bisa dalam bentuk cinta. Wih. Gue bilang mikir, ini psikiater gue ngobat kayaknya. Ngefly nih, ngefly. Kan biar kayak motivator dikit gitu. Cinta adalah Bukannya obat. Anda anti motivator. Oh iya. Yes. itu defense mechanism saya. Sebenarnya gagal menjadi motivator. Oke, terakhir nih pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi semangka. Nah, sebagai terapis, kalian berdua sebagai terapis, apa ya menurut kalian apa yang paling sulit dari seorang klien untuk mencapai ke tahap pulih? Kalau buat saya tuh yang paling sulit adalah ketika dia banyak menyalahkan orang. Kalau dalam pendekatan terapi itu kita ada istilah namanya insight. Insightnya adalah gimana dia melihat dirinya sendiri, dia sadar nggak sih dia sakit atau enggak. Nah, insight ini kalau dalam ilmu jiwa itu ada 1 sampai 6. 1 itu denial gitu misalnya, 2 itu ambivalen, bener atau enggak ya. 3 itu dia menyadari ada yang salah tapi biasanya masih nyalahin orang lain. Iya nih saya salah, tapi ini gara-gara ayah saya, gara-gara ibu saya gitu. Nah kalau yang 4 ini dia menyadari dia ada masalah tapi nggak tahu harus ngapain. Yang kelima ini dia sadar ini aku harus berubah tapi masih kalau dibilang tuh baru sebatas intelektual doang. Jadi kayak oh ya gue tahu harus berubah. 6 ini yang paling bagus insight ketika dia menyadari ada masalah dan dia mau bergerak untuk memperbaiki itu. Nah sulitnya adalah tadi ketika yang insightnya 1, 2, 3 ini yang masih denial atau nyalahin orang lain. Oke. Jadi masih jauh ya Masih perjalanannya. jauh. Gue mau nyambung dari sana. Jadi yang paling susah buat klien tuh sembuh atau pulih, kalau Andreas bilang kan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Kalau gue terlalu banyak menyalahkan diri sendiri. Oh. Kan banyak bilang jangan salahin orang lain, lu harusnya tanggung jawab. Tapi lu terlalu nyalahin diri sendiri juga lu nggak gerak jadinya. Iya kan? Iya, Aduh iya, gara-gara iya. gue kemarin gini, gara-gara gue kurang ini dan seterusnya. Ada yang bilang kayak guilt itu adalah sickness of the soul. Wis. Jadi kalau rasa bersalah itu sakit buat jiwa kita. Mm-mm. Jadi kadang nggak penting harusnya salah siapa. Bisa salah orang lain, bisa salah kita. Tapi yang penting kita ini mau ngapain habis ini. Mantap Gitu. sekali. Itu sih yang bisa membuat. Aku jadi keingat ada pepatah Cina ya. Anjing, Nani gimana? Wang si Cina si Sieni. Enggak. Ini beneran pepatah Cina tapi gua nggak tahu bahasa Cina aslinya. Dia ngomong gini, orang yang menyalahkan orang lain tuh they still have a long way to go. Orang yang menyalahkan diri sendiri, they're halfway, separuh jalan. Orang yang nggak menyalahkan siapa-siapa, they'll already arrived at the destination. Itu konten gua, lu ngambil dari konten gua tuh ya? Iya ya. Iya, dasar. Lo orang Cina yang gua quote ternyata. Enggak, gua buat konten kayak gitu persis. Oh, bener nggak tadi kata-kata gue? Benar. Bener ya. Nah, inilah orang Cina yang saya quote kontennya. Xie. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Tagline-nya? Solusinya dapat. Teret-tetet. Ya, boleh. Enggak tahu apa. Sebenarnya solusinya dong kakak. Oh, Gitu. gitu, Tapi oke. teret-tetet juga boleh. Iya, Pak. Oke. Halo. Oke. Sebagai psikiater dan psikolog tuh kalian bisa nggak sih kerja berdampingan? Kayak ya udah, gue mau ke psikolog dan ke psikiater at the same time. Bisa sih. Kenapa sih? Kenapa Anda ragu? Anda nggak Bisa mau terjadi kolaborasi antara kita? Bisa nggak sih collab gitu, collab? Tapi yang sering terjadi adalah klien tuh ke psikolog dan psikiater berbarengan,
tapi psikolog sama psikiaternya nggak saling kenal. Oh. Jadi kadang itu bisa jadi problem karena Ya, kan ya. gua nggak tahu psikiater ini capable atau enggak. Gua nggak tahu psikiater ini bakal menentang progres yang udah gua arahin atau enggak gitu. Kalau kayak gitu ya bakal jadi problem. Kliennya bingung, ini psikolog gua bilangnya kayak gini, psikiater gua bilangnya kayak gini. Ya kalau gua mencoba berkaca dari profesi gua sendiri, kadang-kadang psikolog juga nyebelin. Psikiaternya sudah nyuruh ngasih obat, psikolog bilang jangan minum obatnya gitu loh. Itu kan kasihan juga psikiaternya gitu. Tapi akan bagus kalau kolaborasi, meskipun ya gue tahu ya namanya masing-masing punya kesibukan ya pasti susah. Tapi gue sama Andreas kebetulan ada beberapa klien yang mutual gitu, Iya. dan dia juga lumayan aktif melaporkan satu sama lain sesinya, jadi ya progresnya bagus malah gitu. Gitu. Setuju, aku setuju. Setuju dong. Setuju tentang progres pasien yang ke kami bagus. Tapi benar-benar tadi kolaborasi itu benar juga sih, karena aku beberapa kali juga kalau ini aku melihat dari sudut berbeda ya. Kadang agak berbahaya kalau misalnya dia justru datang ke terlalu banyak terapis. Nah itu betul. Ya, ada pasien yang aku waktu itu pernah juga mempoint out, dia dibilang saya udah ke psikiater nih, udah pindah-pindah psikiater, saya udah ke psikolog. Bahkan dia bilang gini, dok saya tuh udah ke 3 psikolog sekaligus sama 1 psikiater. Saya malah point out, bentar, ini kayaknya problem. Betul. Kenapa problem? Karena ketika dia seperti itu, dia merasa kesembuhan tuh ada di luar. Dia merasa ada seseorang di luar sana yang akan memberikan jawaban masalah dia. Karena kalau kayak gitu berarti kan nggak akan selesai. 3 ini nggak cocok, dia akan ke psikiater 4 atau ke psikolog ke 5, 6, 7 dan seterusnya. Karena dia percaya bahwa ada sesuatu di luar sana yang bisa menjawab itu. Gitu. Jadi Jadi sebenarnya butuhnya validasi dong kalau kayak gitu. dia butuh untuk memahami nih masalahnya apa, dan tadi dalam dirinya sendiri yang mungkin tadi perlu untuk diolah. Bisa jadi jawabannya adalah justru jangan ke psikiater, psikolog. Bisa jadi jawabannya adalah lu melangkah sendiri and let's see, trial and error. Jadi untuk menjawab tadi hand in hand ya tergantung ke kebutuhannya. Kalau memang dia butuh di guidance, mungkin butuh gitu satu orang. Tapi kalau terlalu banyak yang nge-guide malah nanti bingung. Ibaratnya nih ada, dia bilang latihan olahraga, yang satu ke guru basket, satu ke guru voli, satu ke guru sepak bola. Semuanya kan punya cara beda-beda. Ya. Bola Iya, itu iya, ditendang. iya, iya, Ntar iya. loh, kok kata guru yang kemarin bola tuh ditendang, kok sekarang disuruh di dribble. Begitu. Itu kayak ya oke lah basket sama bola itu kan beda ya dari bentuk bolanya itu. Ini ya yang sama-sama pegang raket. Tenis Oh iya, sama bulu tangkis juga kan beda powernya. Beda aturannya, beda sepatunya dan lain-lainnya gitu. Jadi kan nggak bisa juga gitu langsung Iya. ya udah nih gitu. Dua coach beda aturan juga gitu. Gue suka tadi yang kalau dia merasa kayak kesembuhan tuh ada di luar diri dia gitu ya. Gue jadi inget quotes dari salah satu buku, dia bilang kayak gini, nggak ada yang tahu yang terbaik buat diri lo, bukan orang tua lo, bukan guru lo, bahkan bukan psikolog lo. If you don't know what is best for you, no one knows. Di buku lu bukan sih? Ya memang. Makanya gue merasa kok kayak pernah baca. Bener ya, tapi nggak salah kan ada sebuah buku. Ada sebuah buku saya Judulnya? sendiri. Judulnya Aku? seorang Bukan. Bukan. Aku yang sudah lama. Hilang. Nah, oke, nanti kita bahas Puff, ya. gitu. Puff. Nah, nanti kita bahas di, kayaknya ini seru nih. Kita Oke, kalau oke. rame lanjut udah part ini 2. udah ini aja kita bahas. Boleh ini. deh. Tadinya mau bubar nggak jadi ya, kita lanjut. Ya, jadi kita Lanjut, lanjut aja bahas lah. part 2. Udah sewa studio, Oh iya dong. capek, jauh. Cuma nanti kita biar Nyasar. biar Muter-muter agak gini. berbeda ya, kan biasanya kita ganti baju ini, kita ntar ganti posisi aja dulu. Ganti posisi. Oke, Biar oke. ketahuan bedanya. Oke, kalau kayak gitu aku mau yang terakhir nih untuk solusi buat teman-teman di rumah. Take home message-nya. Kalau mereka mau ke psikolog atau mau ke psikiater, mulai dari mana? Atau kayak gimana cara milihnya? Sama kalau pulih itu seperti apa sih? Gitu. Apa indikasi pulih. indikasi kayak gue udah pulih? Kayak gitu. Jadi kayak Menarik ya. mulai kalau gue butuh nih ke psikolog atau ke psikiater, mulainya dari mana? Sama indikasi pulih itu apa? Siapa duluan? Lu jawab yang utama, gue jawab yang kedua. Oke, kapan perlu psikiater atau psikolog, milih yang mana? Please deh, jalan dulu aja. Terserah mau yang kemana duluan. Langkah pertama itu paling penting, ya. Langkah yang sulit itu bukan pindah psikolog atau pindah psikiater. Yang susah itu adalah untuk pertama kali datang membuka pintu, saya butuh bantuan. Itu yang paling susahnya. Kalau udah melangkah dan psikolog atau psikiatermu ini bisa untuk berempati dan mengerti yang kamu rasakan, apa kesulitanmu, pasti kok dia bisa mengarahkan. Saya juga kadang-kadang ya, bahwa walaupun saya menjalani psikoterapi juga, ada beberapa pasien yang ini kayaknya kamu butuh lebih intens dan aku nggak bisa ngebantu. Aku akan refer ke teman-teman psikolog. Kalau secara online misalnya aku sarankan kepada Nago gitu. Kalau yang mungkin dia butuh ketemu langsung, aku akan nyarankan yang ada di dekat-dekat tempat tinggal dia, begitu.
Itu yang paling penting langkah pertamanya. Karena waktu yang dihabiskan untuk mencari nih bedanya psikiater psikolog, mana psikiater terbaik, mana psikolog terbaik, itu kalau dia jalan dan mencoba bisa jadi udah separuh jalan tuh perbaikan. Betul juga ya. Berarti gue jawab yang bagian Pulih. Pulih. Gimana Iya. sih rasanya pulih kayak gitu ya berarti Iya. tadi ya? Kayak gimana? Standar pulih itu kayak gimana sih? Gue biasanya nggak suka menganalogikan sama penyakit fisik, tapi kali ini gue coba analogikan. Sama kayak kalau kita lagi pilek, kita nggak tahu gimana sih rasanya bernafas dengan lega. Nah kalau kita lagi punya masalah mental, kita juga nggak tahu gimana sih rasanya punya perasaan yang positif. Nah ketika kita berproses entah itu sama psikolognya atau sama psikiaternya, pelan-pelan kita bisa mulai merasakan, oh ternyata ada kebahagiaan-kebahagiaan kecil ini yang selama ini sekitar gue, tapi gue nggak rasain. Sama seperti kalau kita lagi sakit pilek atau flu, kita nggak bisa ngerasain dengan segar oksigen-oksigen di sekitar kita. Begitu pula dengan penyakit mental. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah memang perlu menyadari gitu bahwa perbedaan apa yang dirasakan. Betul, karena kadang kan progres tuh nggak bisa diukur dengan mudah gitu Yes. ya. Kadang klien sudah berproses, kita ngeliat, ini progresnya bagus nih. Tapi kok dia ngerasa nggak berproses gitu ya? Iya. Tapi itu juga terjadi di aku ketika diet. Oh, oke. Jadi ketika aku berat badannya turun dari sekitar ya 60 kilo ke 56, orang-orang bilang kurusan, tapi aku nggak merasa kurus. Oke. Paham. Lo tau kan stresnya gue ketika tanya, aku kurusan nggak? Stres gue. Iya. Kalau menurut gue ya, ini gue pernah kepikiran itu juga. Tapi menurut gue jawabannya gini, karena lu melakukannya secara perlahan dan itu step yang benar, itu terasa natural sampai lu nggak ngerasainnya. Iya. Gitu. Oke, gitu aja kali ya podcast hari ini. Nanti kita lanjut di part 2 bahas bukunya Nago Tejenas. Aku yang sudah lama hilang, dan nanti juga mungkin spill dikit buku ketiga kamu mungkin? Boleh deh ya. Boleh. Terima kasih buat semuanya dan hari ini kita belajar cukup banyak ya. Belum, jangan lambai-lambai belum. dulu. Mana dia lambanya begini? Iya, belum. Nanti ya. Jadi kita ini dulu buat teman-teman yang nanti bingung nih mau untuk habis ini aku ngapain ya, kan biasa gitu kan PR-nya apa? PR kalian ada 2 guys, yaitu subscribe podcast Ruang Tunggu dan subscribe YouTube-nya Nago Tejena. Tejenas. Nah, itu ya. Lalu itu PR-nya tuh. Kata Nago kan udah PR dikit-dikit aja, yang penting dilakukan. Iya, Oke, yang gitu penting ya. gitu. Nyalain notification-nya juga dong. Dan Oh, iya. follow kita juga di Instagram di @littlesora dan @dr.kendriamon. Nago Tejena. Baiklah, gitu ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ini kita di sini bakal ketokin ini Oh, sambil gitu. gue ngomongin sesuatu gitu ya. Dan ingat, di setiap perhentian pasti ada cerita. Iya. Selamat Kids, menunggu. Selamat menunggu Ruang Tunggu. Terus lu pura-pura minum. Kampa. Ada satu pasien akhirnya dia cerita setelah sekian lama dia nggak membaca buku, nggak pernah selesai, akhirnya dia bilang dia bisa baca buku lu 3 kali. Gue senang buku ini karena Nago tuh banyak menceritakan tentang penelitian-penelitian, tetapi Betul. dengan cara tuh yang gampang dimengerti. Soalnya kan penelitian psikologi saya tuh ribet banget kan ya, Iya. sangat ribet, dan ini dibuat jadi versi yang friendly buat dibaca gitu.